kali yang kita sajikan bagaimana kemungkinan untuk dilakukan langkah-langkah upaya penertiban secara bertahap. Artinya secara bertahap itu tidak sekaligus, namun demikian dijadikan skala prioritas yang paling depan, yang paling penting itu mana dulu. Karena bagaimanapun juga Pak Rudi hanya dikasih waktu 4 bulan untuk menjadikan perekonomian dari Batam ini bergerak. Beliau langsung dipanggil oleh Presiden, hanya diberi waktu 4 bulan. Oleh karena itu, dalam waktu 4 bulan itu, beliau mengisyaratkan ada beberapa program kerja utama. Salah satunya adalah bagaimana untuk menyediakan air baku ini untuk masyarakat supaya kelangsungan hidup ke depan itu lebih dijamin. Kemudian juga untuk memberikan kepastian kepada investor yang akan datang ke Batam bahwa di Batam permasalahan air itu tidak menjadi masalah. Itulah makanya bersama ini kita sampaikan bahwa dalam waktu dekat nanti ya program yang kita akan berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan. Kita akan melaksanakan langkah-langkah upaya-upaya penertiban. Ini menjadi perhatian kita, menjadi perhatian daripada Bapak Wali Kota sekaligus Kepala BPBD Batam pada saat ini untuk melakukan langkah-langkah yang tepat. Karena bagaimanapun ketersediaan air bersih khususnya ini sangat diharapkan sekali. Tidak maksudnya itu jangan sampai mengalami krisis air seperti beberapa tempat di Indonesia khususnya di Jawa. Kita hanya mengandalkan seperti Pak Ajat sampaikan tadi, hanya curah hujan saja yang kita andalkan, Pak. Jadi ini menjadi perhatian khusus dari Pak Wali Kota. Nah, kaitannya dengan itu, apa saja sih yang akan ditertibkan di sana, Pak, dalam waktu dekat? Mungkin ini perlu sedikit saya sampaikan. Yang pertama adalah khususnya di daerah tangkapan air. Khususnya daerah tangkapan air adanya perkebunan, kemudian adanya rumah atau gubuk untuk melakukan aktivitas tanam tumbuh di situ. Kemudian merambah kembali ke daerah dam itu sendiri, adanya jaring apung, adanya keramba ikan. Kemudian permasalahan yang mengancam saat ini terhadap sedimentasi adalah eceng gondok. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, dalam waktu dekat seluruh komponen masyarakat, khususnya pemerintah, bahkan mungkin akan melibatkan anak sekolah ya Pak ya, ini akan sama-sama membersihkan eceng gondok. Memang harus sudah dilakukan pembersihan Pak, dan pihak swasta juga siap membantu untuk melaksanakan itu. Nah, ini cuma-cuma, artinya memang program ini harus dilaksanakan karena memang sudah kondisinya sudah harus diambil tindakan. Nah, kaitannya dengan itu, karena bapak-bapak ada di sana, sebelum itu dilaksanakan, kami mengundang pagi ini adalah untuk mensosialisasikan ini. Jangan sampai nanti kok kami nggak diberitahu, kok kami nggak dikasih kabar dulu sebelum dilakukan penertiban. Kami tidak menginginkan itu terjadi, Pak. Artinya kami menyampaikan dulu sebelum dilaksanakan program-program kerja yang memang sudah diprogramkan oleh Pak Wali Kota. Dalam melakukan kegiatan patroli ataupun monitoring, kami sering menyampaikan, terlepas tadi tujuannya yang sama, yaitu penertiban. Tetapi secara pribadi juga kami menyampaikan, setiap kali kami lewat, setiap kali kami samperin, telah kami sampaikan. Dan ini memang butuh kerjasama dan kepedulian dari kita semua. Jadi kedepannya apabila memang segala sesuatu nanti sudah diputuskan sama pimpinan nanti, apa solusi, apa langkah-langkah yang harus dilakukan nanti, ya kami cuma melaksanakan. Dan ini semua untuk kelangsungan hidup orang banyak. Bapak Ibu mungkin
tidak terlalu banyak yang akan kami sampaikan, tapi ada beberapa poin penting. Kita semua tahu bahwa seluruh areal Duri Angkang itu dipagar, Pak. Itu menunjukkan status kawasan hutan. Kawasan hutan lindung Duri Angkang itu sebenarnya kita pun masuk harus izin menteri, kasarnya begitu. Kenapa itu jadi kawasan hutan? Karena untuk menyiapkan dan mengamankan sumber air di Duri Angkang. Karena kita tahu Bapak Ibu, di Batam itu tidak ada satu sungai. Ada yang dari Jawa Barat nggak, Pak? Mungkin tahu Sungai Citarum. Sungai Citarum itu bisa membuat 3 bendungan, Pak. Saguling, Cirata, Jatiluhur. Kesejahteraan air ini kita akan berusaha menjadikan Batam menjadi Duri Angkang menjadi objek vital nasional. Karena nggak main-main lagi, Pak. Ini objek vital nasional, sehingga kita akan laporkan supaya kita bersama-sama bisa menjaga, sehingga air ini bisa buat seluruh masyarakat Batam dan bisa lebih panjang lagi. Tidak sekadar 5 tahun atau 3 tahun ke depan, tapi 20 tahun, 30 tahun, bahkan seperti visi Bung Karno, lebih dari 60 tahun dia bisa sediakan air untuk Jakarta. Karena Jatiluhur itu dibangun pada tahun 1950. Mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dapat kami sampaikan, kiranya bisa menggugah dan mengetuk hati kita semua bagaimana air ini buat kepentingan semua kita, masyarakat Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Ambani. Saya sebagai pekebun. Pertanyaan saya mau usul ini kan, secara pribadi mungkin secara mewakili yang setuju kan. Ini kan masalah penertiban. Yang paling utama itu kan ujung-ujungnya kan air, masa air kan. Nah, sementara di daerah situ kan ada dua opsi orang mencari mata pencarian, yang satu di air, yang satu di darat. Nah itu. Nah, terus masalah statusnya itu kan di situ kan status hutan lindung. Nah, permintaan saya dalam kawasan hutan lindung itu kan ada sesuatu yang dilindungi, air dilindungi, tanaman dilindungi. Saya sebagai manusia dan saya sebagai warga negara Indonesia minta juga terlindungi sama pemerintah. Tapi dalam perlindungan manusia sama kayu atau air kan beda. Nah, kebanyakan orang bekerja di situ atau mengganggu, ya terus terang mengganggu lah hutan itu kan intinya kan mau cari mata pencarian penghasilan. Ya, kedepannya kalau ada penertiban ya tolong ditertibkan secara dipikirkan gimana nanti ini solusinya warga situ bisa ada pencarian lain ataupun diangkat jadi karyawan, ya ibaratnya tukang-tukang jaga kawasan situ sambil kerja di situ kan dikasih jadikan karyawan kemungkinan kan. Nah, dan itu kan pemerintah kan ada dana. Walaupun pemerintah itu nggak ada dana, kan ada swasta juga yang mesti mendukung. Kayak gitu. Jadi intinya usulan saya, tolong warga yang tinggal di situ dikasih perlindungan secara hidup. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi, berdomisili di Sungai Daun. Mungkin mohon maaf kawan-kawan semua, saya pilih selaku nelayan Pak. Saya hanya mau memberitahukan kepada Bapak bahwasanya nelayan di danau ini menurut pandangan kami itu berkisar 1.500 kepala keluarga Pak. Itu rata-rata punya anak sama istri. Itu untuk nelayan. Dan kami pun punya anak yang mau bersekolah Pak. Kalau kita hitung 1.500 kepala keluarga, satu kepala keluarga ada 1 atau 2 anak apa? Kita anggap 2 kali 1.500 berarti udah 3.000 anak. Ditambah istri sama kepala keluarga, udah sekian ribu.
Jadi saya hanya mau menyampaikan bahwasannya banyak yang bergantung hidup di danau itu, Pak. Nah, kalau memang akan dilakukan penertiban, kami sangat setuju. Kami mendukung apapun program dari bapak-bapak semua. Dan kami pun meminta supaya kita pun bisa tetap melakukan penangkapan ikan di situ, Pak. Ya walaupun aturan mungkin bapak punya aturan tertentu ataupun seperti semacamnya lah, ya kami mendukung. Macam eceng gondok, ya kami nelayan semua, insya Allah berkomitmen siap membantu, Pak. Mungkin saya tidak panjang lebar karena waktu juga mendesak. Mungkin itu saja, saya hanya menyampaikan jumlah nelayan kita yang ada di danau ini, Pak. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erlan. Kami di sini menyambung saudara saya tadi masalah nelayan, menyambung tidak daripada kami yang terdahulu tadi. Perlu bapak-bapak ketahui bahwa kami Duri Angkang salah satu penunjang perekonomian Kota Batam. Tidak tahu saya berapa persen, tapi yang saya tahu menunjang perekonomian Batam. Karena dari sekian persen ekonomi Batam ada di Waduk Duri Angkang. Dan itu 75% dari nelayan. Saya yakin itu 75% dari nelayan yang menunjang perekonomian Batam, yang menunjang perekonomian yang ada di Dam Duri Angkang. 25%-nya mungkin dari perkebunan dan segala macam. Nah, benar kata saudara kami tadi, nelayan di Dam Duri Angkang jumlahnya ribuan. Nah, kami ingin bertanya di sini, apa-apa yang harus ditertibkan menyangkut masalah kami nelayan. Jadi nanti yang tidak hadir pada hari ini akan kami kasih tahu bahwa yang ini yang tidak diperbolehkan dan yang ini yang kita diperbolehkan. Dan masalah penertiban dan pembersihan dam atau waduk Duri Angkang, kami selaku nelayan siap membantu 100%, Pak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita pulang, mohon pas nanti keluar, kebetulan kita ada siapin makan siang. Jadi begitu keluar langsung ambil makanan sama minuman yang sudah disiapkan. Terima kasih atas kedatangan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell,